Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah, kita lanjutkan materi kita. Masih membahas hadis tentang al-mu'minul qawi. Ya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kemarin telah kita jelaskan bahwasannya seharusnya setiap insan itu berusaha mengetahui al-umuru an-nafi'ah. Apa saja perkara yang bermanfaat yang kemarin telah kita sebutkan. Ya, perkara yang bermanfaat itu ada dua, yaitu ilmu nafi' dan amalun soleh. Ya, sekarang kita lanjutkan halaman 36 ya. 35. Amal soleh ya. Ya. Baik, dibaca Mas Arif. Falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ammal amru tsaniyu wa huwa al-amalu shalihu fa huwa al-amalu alladhi jami'al ikhlasu lillahi wal mutaba'atu wal mutaba'ati Jama'al ikhlasa lillahi wal mutaba'ata li rasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwa taqarrubu ila Allahi bil i'tiqadi ma yajibu lillahi min sifatil ilallahi lillahi, benar? Min sifatil kamali wa ma yastahiqqu alal ibadihi minal ubudiyati wa tanzihihi amma la yaliku bijalalihi wa tasdiqihi wa tasdiqi rasulihi fi kulli khabarin akhbara bihi amma madha wa amma yastaqbilu anir rusuli wal kutubi wal malaikati wa ahwalil akhirati wal jannati wan nari was thawabi wal iqabi wa ghairi dzalika thumma yas'a fi adai ma faradahullahu ala ibadihi min huquqillahi wa huquqi khalqihi wa yakmalu dzalika binawafili wa tatau'ati khususan al-mu'akkadata fi awqatiha musta'inan billahi ala fi'liha wa ala tahqiqiha wa takmiliha wa fi'liha ala wajhil ikhlasil ladzi la yashubuhu gharadun minal aghradin nafsiyati wa kadzalika yataqarrabu ilallahi tabarakal muharramati wa bitarkil muharramati wa khususan allati tad'u ilaiha an-nufusu wa tamilu ilaiha fayataqarrabu ila rabbihi bitarkiha lillahi
kama yataqarrabu ilaihi bifi'lil ma'murati famata wuffiqal abdu bisuluki hada tariqu fil amali wasta'ana lillahi Wasta'ana Allah ala dzalika aflaha wa anjaha wa kana kamalahu bihasabi ma qama bihi min hadhil umuri wa naqsihi bihasabi ma fatahu minha. Ya, syukran barakallahu fiik Mas Arif ala husni al-qiraah. Ya, al-umurun nafi'ah fid din. Ini al-umurun nafi'ah fid dini tarji'u ila amrayn. Yaitu ilmun nafi' wa amalun salih. Ya, kalian telah kita bahas ilmu nafi' itu apa saja? Itu ilmu syar'i dan ilmu al-lughah, ilmu alah, ya. Wa amma amrusani, adapun perkara yang kedua yang termasuk hal yang bermanfaat dalam agama ini adalah wa huwal amalus shalih. Ya. Kapan amal soleh itu sebuah amal dikatakan amal soleh? Fa huwal amalul ladzi, amal soleh adalah amal yang jama'al ikhlasa lillah, yang mengumpulkan keikhlasan karena Allah, wal mutaba'ata li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebuah amal dikatakan amal soleh jika ikhlas dan mutaba'ah. Wahwa, dhamir huwa kembali kemana ikhwah? Al-amalu as-salih at-taqarrubu ilallah. Sehingga amal soleh itu adalah at-taqarrubu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Apakah hanya terbatas dengan ibadah saja? Tidak. Bahkan di sana ada hal yang lebih, ya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bi'tiqadi ma yajibu lillahi min sifatil kamal. Itu at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan akidah, dengan i'tiqad, dengan meyakini apa yang wajib bagi Allah dari sifat-sifat kesempurnaan. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan belajar tauhid. Tauhid apa? Ya, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Wa ma yastahiquhu, dan apa yang berhak ya bagi Allah ala ibadihi, yang wajib atas para hambanya, minal ubudiyati, dari ubudiyah, peribadahan kepada Allah. Berarti apa? Mendekatkan diri dengan apa? Dengan ibadah pula. Wa tanzihihi, ataf kemana ya ikhwah? Tanzih ini ataf kemana Mas Rakil? Ya, bagus. Barakallahu fiik. Ya, ataf ke bi'tiqad. Bi'tiqad ma yajibu lillah min sifatil kamal. Bagus. Wa tanzihihi, dan mensucikannya, mensucikan Allah, amma, dari apa-apa. Itu kan an dan ma ya, dari apa-apa, la yaliku bijalalihi, yang tidak pantas, tidak layak sesuai dengan apa? Keagungan Allah. La yalik. Jadi
mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak. La yalik dari laqa yaliku. Ya la yaliku bi jalalihi. Wa tasdiqihi atau kemana? Bi tiqat, bagus. Wa tasdiqihi dan membenarkan Allah. Wa tasdiqi rasulihi dan membenarkan rasulnya. Fi kulli khabarin pada setiap khabar, setiap berita. Akhbara bihi yang Rasul kabarkan dengannya amma madha dari apa yang telah lalu. Fi'il madhi ya, amma madha. Wa ma yastaqbilu dan apa yang akan datang. Ya. Dan apa Rasul yang Rasul kabarkan amma yastaqbilu, perkara-perkara yang akan datang. Ya. Jadi apa? Akhbara bihi amma madha wa ma yastaqbilu. Nabi mengabarkan apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Apa yang telah lalu? Anir rusuli. Nabi menceritakan tentang apa? Rasul-rasul terdahulu. Wal kutubi wal malaikati. Wa ahwalil akhirah. Kalau ahwalil akhirah ini berarti apa? Madha atau yastakbil? Ya, yang akan dirasakan tentunya apa? Nanti. Wal jannati wan nari. Surga dan neraka. Itu sudah ada belum? Sudah ada ya? Ya. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan. Tidak sebagaimana Mu'tazilah, firqah dhalah yang berpendapat surga neraka belum ada. Karena kalau sudah ada, kosong. Dan kosong itu mubadir gitu ya. Nah. Terlebih lagi, orang komunis, ateis yang mengatakan surga itu hanyalah dongeng belaka. Jadi ustadz-ustadz itu dikatakan para peramal atau tukang dongeng gitu. Ya, itu parah banget. Ya. Apalagi yang mengatakan tokoh partai lagi. Ya, tokoh partai lagi. Mengatakan peramal-peramal masa depan ya, surga neraka. Bahkan saya ketika khutbah Jumat itu kan menceritakan tentang sebagian sifat-sifat surga dan neraka. Ada jamaah setelah selesai sholat apa? Ya, kaya wis kaya wis seruh ya. Kaya wis mlebu kan gitu ya. Sampai gitunya. Padahal di sholat Jumat itu loh. Sholat Jumat ya. Kaya wis seruh gitu ya. Terus apalagi menceritakan nanti kejadian ketika kematian ya, alam kubur kaya wis mati gitu ya, rasa gimana? Nah, tidak balik. Supaya nak rabali itu ya. Itu memang gitu ya, Pak. Kita dapatkan orang-orang masyarakat awam itu yang enggak percaya gitu dengan hari berbangkit. Dengan surga dan neraka. Ya. Wasawabi wal iqabi, pahala dan siksa. Wa ghairi dzalika dan yang semisalnya dan seterusnya ya, dan lain-lain. Summa yas'a, kemudian berusaha, kemudian semangat fi ada'i ma faradahullahu ala ibadihi. Ya, semangat dalam menunaikan apa yang Allah fardukan, apa yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Apa yang Allah wajibkan min hukukillah wa hukuki khalqihi. Maka ada hablum minallah wa hablum minan nas. Wa yukmilu dzalika bin nawafili wat tatawuat.
Dan menyempurnakan hal tersebut dengan apa? Dengan amal-amal nafilah dan tatawu'at, amalan yang sunnah. Tatawu' kan ya, ada sunnah tatawu', sunnah nafilah. Khususan al-mu'akkadati fi awqatiha, terlebih apa? Sunnah-sunnah yang mu'akkadah, yang ditekankan, fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Musta'inan, kenapa nasab? Sebagai hal. Ya, sebagai apa? Hal. Mana sahibul halnya? Sahibul halnya adalah fa'il atau maf'ul bih kadang-kadang ya. Berarti mana sahibul halnya? Fa'ilnya yukmilu. Fa'ilnya apa? Yukmilu dzalika bin nawafili wat tatawu'at khususan al muakkadah fi awqatiha. Musta'inan dalam keadaan apa? Meminta pertolongan, isti'anah billahi ala fi'liha. Minta pertolongan kepada Allah untuk melakukannya, melaksanakannya. Wa ala tahqiqiha, untuk mewujudkannya, wa takmiliha, menyempurnakannya, wa fi liha ala wajhil ikhlasi, dan juga apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakannya ala wajhil ikhlas, dengan cara ikhlas, alladzi la yashubuhu, yang tidak menodainya, gharadun, tujuan, minal aghradin nafsiyah, dari tujuan-tujuan hawa nafsu, tujuan-tujuan pribadi. Ini ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tadi, dengan hal yang wajib dan yang sunnah. Wa kadzalika yataqarrabu ila Allahi bi tarkil muharramat. Jadi ya ikhwah, kita dalam mendekatkan diri kepada Allah juga dengan cara meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Khususan, terlebih khusus, ma allati tad'u ilaihin nafs nufusu. Nufusu kenapa rofa? Fa'il dari apa? Tad'u. Terlebih lagi yang hawa-hawa nafsu itu apa? Menyeru kepadanya. Khususan allati tad'u ilaiha. Tad'u ilaiha an-nufus. Dhamirha kembali ke mana? Khususan allati tad'u ilaiha an-nufus. Aina tarji dhamirul ha, aina yarji'u dhamirul ha, Mas Ahmad? Al-muharramat. Sahih Mas Giri? Wa khususan ala tad'u ilaiha an-nufus. Hal dhamir ha hunat yarji ilal muharramat. Ya, ke mana? Allati. Wa khususan allati tad'u ilaiha, yang apa? Jiwa menyeru kepadanya. Kepadanya itu kepada allati tadi. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, itulah yang namanya apa? Ketika hawa nafsu bergejolak dan membara. Ya. Kalau merasakan gejolak hawa nafsu dan membara, menyuruh untuk berbuat maksiat, maka bagaimana kiat memadamkannya ya ikhwah? Terkadang yang namanya hawa nafsu itu kan secara asal kan la amaratun bisu ya. Sangat memerintah kepada perbuatan yang buruk. Pernah enggak mengalami seseorang itu pada suatu saat, pada sewaktu-waktu keadaan hawa nafsunya itu bergejolak, membara, mengajak untuk berbuat maksiat. Bagaimana cara memadamkannya? Cara memadamkannya adalah sebagian ulama menggunakan dengan api.
Tuh, kok bisa? Masa memadamkan hawa nafsu yang bergejolak, yang membara dengan api? Kok bisa? Bagaimana Mas Arif? Ternyata sebagian ulama ketika hawa nafsunya ngajak bergejolak, ngajaknya santai-santai itu ya. Santai-santai. Ternyata nyalakan lilin, terus tangannya dirasakan. Aduh. Sakit. Gitu kan. Akhirnya menasihati diri sendiri. Wahai jiwa, kalau engkau enggak tahan dengan panasnya lilin, panasnya api ini, kira-kira apakah kamu tahan dengan panasnya api neraka? Bisa ditiru ya? Maka nyalakan lilin atau apa? Oh, seperti ini api neraka. Seperti kisah mungkin yang pernah disampaikan di kelas ya. Pernah belum? Kisah yang disampaikan oleh seorang syekh yang seorang mahasiswa dan mahasiswi itu loh. Sudah kan? Pernah dengar? Seorang mahasiswa dan mahasiswi, ada seorang mahasiswi di Arab sana yang hujan deras sekali. Ketika hujan deras, angin kencang, akhirnya dia singgah di rumah seseorang untuk untuk berteduh. Ternyata bersinggah seorang pemuda yang juga mahasiswa, ya istilahnya kalau kita kan ngekos itu ya. Akhirnya izin untuk menginap di situ karena sudah malam. Cuma 2 orang. Apa yang terjadi? Kira-kira gimana kalau kita mengalami seperti itu? Seperti mengalami Abi Yusuf ya. Abi Yusuf. Nah. Akhirnya Akhirnya benar. Ketika di malam hari, pemuda tersebut dibujuk sama setan. Ternyata hawa nafsunya bergejolak membara. Tapi apa yang dilakukan pemuda tersebut? Yang dilakukan pemuda tersebut adalah membakar tangannya sendiri. Mungkin kamarnya beda itu ya, masih dalam satu rumah, tapi membakar tangannya sendiri. Nyalakan lilin, dibakar tangan sendiri. Akhirnya pemuda tersebut pingsan. Di keesokan harinya, ketika wanita tersebut ingin pulang gitu ya, sudah terang gitu, ingin pulang, ternyata mendapati pemuda tersebut pingsan dengan tangan terbakar itu. Akhirnya ketakutan kan, langsung pulang. Langsung pulang. Langsung pulang. Kemudian diceritakanlah hal tersebut kepada ayahnya. Yang ternyata ayahnya itu juga seorang syekh gitu ya, seorang ulama. Akhirnya pengen tahu siapa pemuda ini. Siapa pemuda ini yang ternyata di hari tersebut ada yang izin, seorang mahasiswa izin nggak masuk karena sakit. Bisa jadi ini ya, bisa jadi ini yang sakit itu kan. Akhirnya bapaknya tersebut bersumpah akan menikahkan putrinya dengan pemuda tersebut. Ya, karena dapat info ternyata ya pemuda tersebut sakit, tangannya terbakar itu ya. Akhirnya dinikahkanlah putrinya dengan pemuda tersebut. Maka pelajaran yang diambil, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Ini halal, jadikan istri lagi. Kan gitu. Ya. Sebagaimana yang pernah kita ceritakan di kelas juga ya, tentang pemuda yang di Arab tapi sekolah di Amerika itu loh, yang di lift itu loh. Masih ingat? Ada seorang pemuda di Amerika yang di lift itu ternyata ada seorang wanita yang kaya raya dan dia terkenal itu ya, wanita Amerika sana yang berpakaian tidak senonoh. Wanita ini heran gitu loh. Kenapa pemuda itu kok nggak melihatnya kan gitu, menundukkan pandangan terus. Padahal dia melihat kalau pria-pria di sana di Amerika itu kalau ketemu dia langsung langsung melihat, memperhatikan terus itu loh ya. Akhirnya ditanya, kenapa? Apa saya nggak menarik kan gitu? Saya nggak menarik. Tapi pemuda tersebut mengatakan agama saya lah yang memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Mulai dari itulah wanita tersebut tertarik dengan agama yang
yang tadi dijelaskan muda tadi. Dan itulah apa? Maka masuk Islam. Padahal itu wanita yang kaya raya, yang terkenal, punya kedudukan, masuk Islam, terus menikah dengan pemuda tadi. Nah, itu cerita apa tentang mantaro kasyai'an lillah awadahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Bahkan syekh yang nginep di Indonesia pun mengalami. Yang syekh nginep di hotel ya, malam-malam ada dok. Ternyata apa? Ada seorang pezina datang. Dok itu menawarkan diri ke penginapan syekh tadi. Terus apa? Dia maksudnya mengetuk-ngetuk pintu sambil mengucapkan, sambil mungkin mendayu-dayu gitu ya, merayu. Akhirnya apa? Syahnya zikir terus. Zikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan itu ya. Akhirnya apa? Itulah tadi. Ketika dibuka ternyata wanita tadi dengan pakaiannya nggak sopan, akhirnya ditutup lagi. Terus keesokan harinya ketika kembali ke negaranya apa? Ditelepon sama temannya, mau nggak saya nikahkan dengan putri saya gitu. Akhirnya mau gitu loh, akhirnya dinikahkan. Ternyata putrinya tadi apa? Lebih cantik dari yang ditemui di hotel tadi. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya ya. Masa memadamkannya dengan api ini ya, dengan api. Ya. Wa tadu ilaihan nufusu wa tamilu ilaiha. Dan cenderung kepadanya. Jadi yang penting kalau seseorang akan menikah, yang penting istikharah, ya. Terus ternyata nggak jadi dengan akhwat yang ia cintai tersebut, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Fayataqarrabu ila rabbih bitarkiha lillah. Maka dia akan mendekatkan diri kepada Rabbnya bitarkiha dengan meninggalkannya lillah karena Allah. Kama yataqarrabu ilaihi bi fi'lil ma'murat, sebagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah. Famata, kira-kira mata apa ini? Apakah mata istifhamiyah atau syartiyah? Mata syartiyah. Maka kapan saja? Wufiqal abdu, kapan saja apa? Seorang hamba diberikan taufik. Ya, diberikan taufik. Mana jawab syaratnya? Mana jawab syarat dari mata? Kalau wufiqa itu fi'il syarat. Mana jawab syaratnya? Bapak Eko. Wasta'ana. Hal sahih. Bapak Mahfud. Apakah jawab syaratnya wasta'ana? Kaidahnya kemarin gimana? Jawab syarat tidak mungkin didahului wawu. Nah, berarti mana ini jawab syaratnya? Bapak Ismam. Famat tawfiqal abdu, jawab syarat itu yang mana dia cocok untuk diterjemahkan maka. Nah, gitu ya. Maka. Kan gitu, biasa kan maka. Maka kapan saja seorang hamba diberikan taufik dan seterusnya, maka. Mana Mas Ragil? Apa? Wakana. Nah, kaidahnya bagaimana? Jawab syarat nggak mungkin didahului wawu. Kan gitu. Nggak mungkin dibaduli wawu. Mana Bapak Sri Hartono? Jawab syaratnya.
Iya, bagus. Aflaha wa anjaha. Insyaallah barakallahu fiik. Aflaha wa anjaha ini fi'il apa? Fi'il madhi, ya kan? Fi'il madhi. Aflaha wa anjaha. Coba kita terjemahkan. Famata wufiqal abdu. Maka kapan saja seorang hamba itu diberikan taufik. Bisuluki hadat tariqi, diberikan taufik untuk menempuh jalan ini. Bisuluki hadat tariqi, untuk menempuh jalan ini fil amali, dalam beramal, ya. Jadi berikan taufik untuk menempuh jalan ini dalam beramal, jalan ikhlas, mutaba'ah, ya. Wasta'ana Allaha ala dzalika, dan meminta pertolongan kepada Allah atas hal tersebut, yang menempuh jalan tersebut, aflaha wa anjaha, maka dia akan beruntung dan akan sukses. Dan akan apa? Sukses atau berhasil. Aflaha wa anjaha. Ini fi'il ya ikhwah, fi'il madhi. Jadi seringnya memang kalau jawab syarat itu ya sering juga berupa apa? Jumlah fi'liyah. Maka jawab syarat itu berupa fi'il kan biasanya. Kecuali kalau jawab syaratnya itu adalah jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah harus pakai fa kan gitu. Fa amaluhu makbulun kayak gitu. Fa amaluhu ya mashkurun. Ya. Jadi jawab syaratnya adalah aflaha. Wa kana kamaluhu. Kamalu kenapa rofa? Isim kana. Dan kesempurnaannya, ya, mana khobarnya? Mana khobarnya? Mana khobarnya Mas Arif? Wa kana kamaluhu. Mana khobar kananya? Umur. Apa? Umur, berarti umuro itu ya. Kan khabar kana nasab. Min hadhil umuro itu. Masa. Ma. Khabar kananya adalah ma. Sahih Bapak Mahfud? Wa kana kamaluhu. Kamalu kan isim kana. Mana khabar kananya? Iya, yang mana? Iya, bagus. Mumtaz, barakallahu fiik. Ternyata khabar kananya adalah yang terdekat, yang paling dekat. Apa? Bihasabi. Wa kana kamaluhu, maka kesempurnaannya bihasabi, sesuai. Bihasabi artinya apa? Sesuai. Kalau bihasbi cukup, ya. Bihasabi sesuai maqama bihi min hadil umuri. Ya, sesuai apa yang tegak dengannya dari perkara-perkara ini. Melaksanakan perintah yang wajib dan yang sunnah, menjauhi hal yang haram. Nah wawu ini kira-kira wawu apa? Wawu atof. Atof kemana? Kamal. Kan kamal lawannya kan nakes. Ya kan? Berarti apa? Wanak suhu. Wanak suhu. Atof kemana? Kamalu. Dan kekurangannya bihasabi, sesuai mafatahu minha, apa yang luput darinya, minha, dari apa? Minha kembali kemana? Hadihi al-umur. Ya, min hadihi al-umur. Ya, barakallahu fiik. Dilanjutkan bacanya Bapak Mahfud. Ya, tafadhal, falyatafadhal mashkura. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Wa amma al-umurun nafi'atu fi dunya. Fi
Gimana bacanya? Fid dunya. Iya, fid dunya, bagus. Fal abdu Mm-mm. la budda lahu Mm-mm. min tolabi Ya. tolabir rizki Mm-mm. fayan bahi an yaslaka An, ada an. an anna An, an yaslaka an yasluka. an yasluka an anfaul Kenapa anfa'u? Fayan bagi an yasluka. Kalau seperti ini kira-kira setelah yasluka lebih cocok fa'il atau maf'ul bih. Ini yang kita pikirkan setelah fi'il, yaitu lebih cocok kita baca fa'il atau maf'ul bih. Kalau yasluka fa'ilnya sudah ada berarti maf'ul bih, gitu kan? Ya. an yasluka an fa'al asbabi Mm-mm. adun dunia Dunyawiyati. dunyawiyatil La'iqati. la al ikoti bihalihi Bagus. wadzalikal Yakhtalifu. yakhtalifu bi bi ikhtilafin nasi Mm-mm. wa yaksudu bi kasbihi wa sa'ihil qiyami biwajibin nafsihi wa wajibu min ya Waman. waman ya'uluhu waman yakumu bi mu'min bi Mu'natihi. mu'natihi wa yanwi Mm-mm. al-kafafu Al-kafafu. wal istiwa'a Istighna'a. istihna'a bi bitulabihi anil khalqi wa kadzalika yanwiyu bisa'ihi wa kasbihi tahsilu ma Takumu. takumu bihil Ubudiyatu. ubudiyatu almaliyatu. Iya, syukran, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, berikutnya ya ikhwah, wa ammal umurun nafi'atu fid dunya. Adapun perkara-perkara yang bermanfaat di dunia. Kalau tadi apa? Umurun nafi'ah fid din. Apa ikhwah? Fid dini. Sekarang apa? Al umurun nafi'ah fid dunya. Fal abdu. Ini jawab syarat, ada faknya. Karena amma itu termasuk adatu syartin. Termasuk apa? Alat syarat yang ada jawabnya. Maka dan adapun perkara-perkara yang bermanfaat di dunia, fal abdu, maka seorang hamba la budda,
Apa labuda? Harus. Labuda apa? Harus min talabir rizqi. Harus mencari rizki. Fayan bagi an yasluka, maka selayaknya apa? An yasluka. An yasluka ini i'rabnya apa? Sebagai fa'ilnya yang bagi bagus. An yasluka anfa'al asbabi ad-dunyawiyati allaiqati bihalihi. Maka selayaknya menempuh sebab-sebab yang paling bermanfaat. Sebab-sebab apa? Yang paling bermanfaat, ya sebab-sebab dunia yang paling bermanfaat, yang layak, yang pas dengan apa? Keadaannya. An yasluka anfa'al asbab. Menempuh apa? Sebab-sebab duniawi yang paling bermanfaat, yang paling pas, alaiqah, yang paling pas dengan apa? Keadaannya, bihalihi. Yang dalam mencari rezeki ya, menempuh apa? Sebab-sebab duniawi yang paling manfaat, yang pas, yang cocok dengan keadaannya. Wadalika, dan hal tersebut yakhtalifu, berbeda-beda. Bikhtilafin nasi, dengan apa? Berbeda-bedanya manusia. Wa yaksidu, qasada yaksidu, wa yaksidu bikasbihi wa sa'ihi al-qiyam. Coba al-qiyam ini i'rabnya apa? Mas Ragil. Apa i'rab al-qiyam di sini Mas Ragil? Rafa, nasab atau jar? Mas Ridho. Kenapa nasab? Iya, bagus. Mumtaz, barakallahu fiik. Maf'ul bih dari mana? Yaksidu. Wa yaksidu bi kasbihi wa sa'ihi, dan ia bermaksud dengan apa? Dengan usahanya, dengan jerih payahnya mencari rezeki tadi ya. Dia bermaksud, berniat dengan usahanya, dengan mencari rezekinya tadi. Al-qiyama biwajibi nafsihi, menegakkan apa? Kewajiban diri ini. Ya. Wa wajibi man ya'uluhu, dan kewajiban orang yang ia tanggung. Man ya'ul itu kan apa? Yang ia tanggung. Wa wajibi man di sini i'rabnya sebagai apa? Fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Wa man yaqumu bi mu'natihi, dan apa? Orang yang yaqumu, yang tegak, bi mu'natihi. Mu'nah itu nafaqah. Bi nafaqatihi. Jadi ini ya ikhwah, ia niatkan dalam usaha mencari rezeki itu apa? Yaitu menghidupi diri, menghidupi tanggungannya, keluarganya yang wajib ia nafkahi. Gitu ya, wajib man ya'uluhu wa man yaqumu bi mu'natihi. Apa? Man ya'ul yang menjadi tanggungannya dan yang wajib ia nafkahi. Wa yanwi al-kafafa wal istighna, dan meniatkan apa? Agar kafaf, agar ya cukup dan tidak butuh. Bitolabihi anil khalqi, istighna itu merasa cukup ya, merasa cukup dan tidak butuh meminta-minta kepada manusia. Al-kafaf wal istighna, ya, kecukupan, merasa cukup sehingga enggak meminta-minta. Jadi antara niat
bekerja. Wa kadzalika yanwi bisa'ihi wa kasbihi tahsil. Apa i'rab tahsil di sini? Bapak Rohayadin sebagai iya bagus. Tahsil ma di sini i'rabnya apa? Fi mahali jarrin sebagai mudhafun ilaih. Wa tahsila ma taqumu bihil ubudiyatul mahliyah. Dan apa? Jadi meniatkan dengan usaha dan jerih payahnya apa? Tahsila memperoleh apa yang tegak dengannya apa? Ubudiyah maliyah. Ibadah maliyah. Contohnya apa? Minaz zakati wasodaqati wa nafaqatil khairiyah. Nafkah-nafkah yang baik, al khasati wal amah, yang khusus dan yang umum, mimma yatawaqqafu alal mal, yang itu berhenti pada apa? Harta. Ya. Daripada harta. Ya, tapi ikhwah, insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da salatul isya. Nastari hawalan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.